Trading itu menunggu momen. Momen-momen inilah yang saya tunggu, di mana probabilitas untuk win rate itu tinggi sekali. Oke, nama saya Rizky Ditama. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe sekarang karena kita ada live trading Senin sampai Jumat jam 7 malam. Kalian sudah belajar dari video, kalian bisa lihat aplikasinya di live trading. Oke, setup di sini sebenarnya simpel kan? Orang itu trading, sebenarnya kita harus lihat trennya seperti apa. Setelah kita tahu trennya, barulah kita tentuin harga mana sih sebenarnya yang kita cocok untuk entry. Sebenarnya kan dua itu kan. Trennya gimana, area entry-nya mana? Dapat entry, nggak dapat nggak usah entry. Bagaimanapun cara orang mengelola atau cara menamainya, intinya cuma dua itu. Entah itu namanya SMC, entah itu Fibo Musang atau macam-macam namanya. Itu intinya cuma dua itu sebenarnya. Dan semua itu dari basic trend, bagaimana market structure-nya, bagaimana area support dan resisten, kalau ada yang bilang supply dan demand, ada yang bilang imbalance dan lain-lain, terserah areanya bagaimana, cocok entry. High probability setup, kita harus tahu cara memprediksinya. Kalian harus lihat sekolah trading tahap 2 terlebih dahulu sebelum kalian lanjut di video ini, karena video ini kita akan langsung prediksi. Bisa di sini untuk playlistnya. Saya contohkan pertama setup yang saya nggak bakalan entry. Pertama, saya contohkan di USD JPY. Oke, USD JPY sekarang turun naik, kemudian dia naik, turun. Ini udah kenaikan. Di sini kemungkinan bakalan bagaimana? Kemungkinan akan ada penurunan sebelum kenaikan kembali. Untuk penurunan di sini saya nggak bakalan entry karena probabilitasnya itu kecil. Karena kita nggak tahu apakah sekarang ini turun, apakah dia masih akan naik. Itu belum ada setup yang pasti. Konfirmasinya juga belum dapat. Jadi saya nggak bakalan entry saat itu. Ingat, kita entry-nya ketika trennya itu naik ya kita entry buy, ketika trennya turun kita entry sell. Ini tren naik, berarti saya harusnya buy bukan sell posisi. Berarti gimana? Saya harus nunggu dia agak turun baru bisa buy posisi. Setup yang kedua di USD CHF H1 kita bisa coba lagi naik turun, kemudian kemungkinan ini akan kemana? Akan melanjutkan kenaikannya. Saya juga nggak bakalan entry di tengah-tengah seperti ini karena menurut saya konfirmasinya juga masih kurang, karena kalau harga di tengah-tengah ini stop lossnya mau ditaruh di mana? Stop lossnya mau ditaruh di bawah sini, kejauhan. TP-nya juga mau ditaruh di mana? Kejauhan juga. Kalau mau 1:2, saya contohkan. Ketika kita mau buy posisi di sini, stop loss kan berarti harus di bawah. TP-nya seberapa? TP-nya bakalan panjang kalau 1:2. Ini masih 1:8, 1:9 segini. Ini berarti kemungkinan enggak satu kali selesai. Jadi dia harus ada kenaikan, penurunan, baru kenaikan, penurunan, baru kenaikan. Kemungkinan masih ada 3 wave baru terkena. 1, 2, 3. Harus 3 wave baru terkena. Jadi kelamaan. Dan iya kalau sampai 3 wave. Kalau satu wave ini udah selesai langsung dia turun, terkena stop loss. Jadi mending kita entry-nya jangan waktu di tengah. Jangan waktu di tengah-tengah swing low atau di tengah-tengah swing high. Jadi gitu. Kemudian ada di GBP JPY H1, kita lihat ada pergerakan lumayan ini kelihatan. Pergerakannya di area situ-situ aja, areanya terperangkap di sana. Berarti ngapain? Kalau area konsolidasi saya juga jarang banget entry. Walaupun kalau kita lihat market itu biasanya ada kenaikan, flat, kemungkinan akan lanjut untuk kenaikan. Saya jarang banget untuk buy posisi. Kalau dia tidak break di test up atau dia break bagus, saya entry untuk lanjut kenaikannya. Kalau belum break biasanya saya belum entry. Jadi ada beberapa setup yang saya entry dan ada beberapa setup yang saya nggak entry. Ada yang setup yang saya memang ini bagus nih, saya mau tunggu dulu sebentar aja, tunggu break aja saya baru buy posisi. Ada setup yang seperti itu. Yang saya lakukan biasanya juga ketika areanya konsolidasi, kita contohkan di time frame kecil, yang saya lakukan waktu konsolidasi, saya nggak pernah entry ketika dia di tengah. Jadi kalian kalau mau entry jangan entry di tengah, entah itu entry di area sini, entah itu entry di area bawah, terserah yang mana. Kalau di tengah-tengah ya ngapain, stop lossnya ditaruh di mana? Kalau di sini kan jelas tuh stop loss berarti ditaruh di atas sini, take profitnya, atau kalian mau close ketika profit lumayan gede, bisa 1:3, maksudnya 1:3 itu kita meresikukan 1% untuk mendapat 3%, bisa kayak gitu. Kalau kita ditaruh di tengah sini ya di mana stop lossnya kan gitu. Oke, kemudian yang terakhir ada setup yang lumayan menarik. Contoh di Eurocap H1 ini lumayan menarik, tetapi kita nggak entry. Kenapa? Kurang mantap. Yang seperti saya bilang tadi, ini kurang masuk ke bawah untuk kita
bisa buy posisi. Ingat, kita nggak pernah beli atau jual ketika dia harga masih ngambang di tengah-tengah. Itu ngapain kita entry di situ? Mending kita tunggu di area pentingnya. Ketika area penting itu terjadi, kita bisa entry. Karena kita harus tahu pertama trennya naik, berarti kita buy posisi. Lihat, kelihatan kan naik, berarti kita bisa buy posisi ketika di area pentingnya. Area penting ada di trendline kalau sekarang ini. Nah, di sini. Nanti saya bisa buy posisi ketika di sini. Tapi saya menunggu konfirmasi. Bedanya trader-trader yang baru sama trader-trader yang profesional mungkin kalau kita bisa bilang, atau trader yang lama, itu mereka menunggu namanya konfirmasi. Konfirmasi apakah sih sebenarnya yang saya tunggu? Saya selalu bilang untuk konfirmasi rejection, yaitu huruf V kayak gini, dia naik turun, dia naik turun, itu baik. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Saya contohkan di entryan kita GBP/AUD waktu kita live trading. Lihat, ada area trendline yang lumayan bagus, 1, 2, 3, 4 itu area trendline. Berarti kemungkinan kita bisa entry. Ingat, kita nggak entry di tengah-tengah, tapi kita entry waktu dia menyentuh trendline. Good, kita taruh support resisten, kita cari dengan Fibonacci. Di area situlah ternyata area entry-nya. Memang semua bilang area sini itu area penting buat orang-orang beli biasanya. Berarti oke, good, kita tunggu aja ada rejection atau enggak. Untuk menjadi setup yang probabilitasnya tinggi, ada sesuatu yang saya suka, yaitu double bottom, atau biasanya orang bilang retest. Seperti ini, lihat, dia menurun, kemudian dia turun lagi, ini retest di area yang sama sebanyak 2 kali. Itu konfirmasi yang sangat kuat untuk saya buy posisi. That's it, nggak ada yang lain. 1, 2, dia naik, beres. Jadi itu adalah high probability setup yang biasanya saya suka. Ini sekarang di GBP/AUD, kemudian ada lagi di GBP/CAD. GBP/CAD juga sama, hampir sama setupnya, tetapi lihat, ada double bottom di sini. Ini setup yang saya suka, dimana setup ini kemungkinan memiliki probabilitas keuntungan yang lebih besar daripada yang lainnya. Jadi saya suka banget di sana. Itu kunci yang pertama. Kalau mau probabilitas yang tinggi, tunggu area double bottom. Kalau hanya rejection saja, itu ya probabilitasnya agak berkurang daripada yang double bottom. Misalkan ada setup bagus seperti ini, silakan sharing biar teman-teman juga mendapatkan keuntungannya. Oke, setup yang lainnya itu ada namanya liquidity sweep atau liquidity grab. Maksudnya gimana? Ada area support dan resisten. Ada area support resisten, dan saya lihatin ke belakang, sering banget tersentuh, kemudian ada harga, dia break harganya. Oke, berarti ini kemungkinan akan ada kenaikan nih, ya kan, kayak gitu. Orang-orang kalau masih baru technical analysis kayak gitu suka dia ketika ada break. Tetapi apa? Kembali lagi ke area support resistannya. Ini adalah probabilitasnya juga lumayan gede. Sama seperti ini, dia reject kemudian kembali lagi. Ini juga hampir sama konsepnya. Jadi ini yang dinamakan liquidity grab, atau ada yang bilang liquidity sweep. Di sini kita bisa sell posisi untuk lanjut penurunan karena probabilitas untuk kembali itu gede. Saya contohkan lagi di area sini. Nah, di area sini juga sama. Dari liquidity sweep di sini dia turun flat atau konsolidasi naik flat pattern, kemudian lanjut untuk turun. Kita ada posisi waktu dia di sini. Jadi kenapa kok saya ambil posisi di sana? Padahal ini di tengah-tengah. Ada liquidity sweep di sini, kemudian ada double top, dan dari marketnya turun flat, harusnya lanjut untuk turun. Dan panjang dari sini biasanya sama seperti panjang dari sini. Makanya targetnya di sini. Dari situ kita ada double top juga. Ini udah cocok, ini udah bagus ini kita untuk entry. Makanya kita ada entry dan lumayan profit banyak kemarin waktu di sana. Jadi dua setup tersebut yang membuat saya yakin saya bakalan entry di area situ. Kalau Anda masih belum yakin dengan entryan Anda, mungkin cari-cari setup andalan atau setup yang Anda suka, yang kemungkinan win rate-nya lumayan agak tinggi, dimana kalian itu langsung ini bagus nih, saya entry nih. Tapi tetap resikonya dijaga, karena terbanyakan orang ketika mereka entry dengan probabilitas yang bagus banget. Contohnya ada setup yang saya suka, ini setup paling suka ini, dia langsung ke margin di sana, ya habis uangnya. Karena walaupun sebagus apapun setupnya, belum tentu 100%. Itu dari saya. Jangan lupa untuk cek playlist tahap 2, 3, 4 terlebih dahulu untuk belajar lebih dalam di sebelah sini. Bye bye.